Tak ada rotan, Ini parah nih. akar pun jadi. Tak ada paman, Tenang. toyok pun jadi. Oh iya. Oh iya. Anies adalah korban politik licik. Nah, ini nih. Banyak penghalang ditaruh. Jalannya ditutup. Tapi yang ditutup di bumi bisa dibuka di langit. Mantap. Dibuka di langit maksudnya dibuka oleh kekuatan teknologi yang namanya cloud. Karena itu percakapan di cloud tentang Anies lebih banyak daripada percakapan di koran-koran yang dikuasai negara. Jadi kita selalu tahu bahwa setiap upaya untuk menghalangi hak demokrasi di dalamnya ada cara-cara taktis. Anies adalah korban dari kelicikan. Mahkamah Konstitusi adalah pelaku kelicikan. Betul. Kenapa enggak? Ya, mahkamah keluarga. Bahkan saya mau sebut bukan mahkamah keluarga, keluarga. Saya terangkan di mana. Ya. Oke. Ngeri, Bayangkan, ngeri. ada seorang bocah menelpon paman, enggak? Ada seorang bocah menelpon suami dari tantenya. Saya nggak bilang paman. Supaya abangnya bisa jadi wakil presiden atas perintah bapaknya. Jadi itu yang terjadi. Sebuah keluarga berupaya untuk mengendalikan sebuah bangsa, sementara setiap malam 9 juta keluarga di Indonesia tidur dengan perut keroncongan. Kelaparan di Indonesia itu ada 9,8 juta keluarga, tertinggi di Asia. Padahal hak dari 9, juta orang itu untuk memperoleh nutrisi minimal yang harus diberikan oleh negara. Ketika mereka bangun pagi, dia hanya berharap dapat BLT. Anda bayangkan, hak warga negara untuk disuapi oleh negara. Begitu negara tiba di depan pintu rumah orang-orang miskin ini, di situ udah tersedia goodie bag. 1 liter minyak goreng, 5 kilo beras, dan ada wajah seseorang ditempel di situ. Tapi itu bukan penghinaan. Presiden tidak perlu punya visi, karena visinya udah ditulis di Undang-Undang Dasar, yaitu cerdaskan kehidupan bangsa dan piara fakir miskin. Itu perintah konstitusi. Siapapun yang jadi presiden, perintah itu harus dia lakukan dulu. Cerdaskan kehidupan bangsa artinya jamin bahwa orang Indonesia IQ-nya harus lebih tinggi dari simpanse. IQ kita sekarang itu di ukuran internasional 78. Ada simpanse yang bahkan IQ-nya 100. Anda bayangkan keadaan kita hari ini. Jadi kita mau tagih dari kekuasaan. Mengapa kita melarat? Mengapa Anda masih harus bayar uang kuliah padahal Anda pemegang kedaulatan yang diperintahkan oleh konstitusi supaya jadi cerdas? Karena itu nggak ada yang ngawasin tuh. Anda dapat KIP tadi, lalu Anda takut kritik pemerintah, seolah-olah itu beasiswa pemerintah. Beasiswa itu saya yang bayar melalui pajak saya, melalui pajak Pak Habil dan teman-teman saya. Jadi itu adalah hak saudara, bukan hanya dari negara. Karena negara ini bukan negara kapitalis, bukan negara neolik. Negara ini dirancang berdasarkan perintah konstitusi, pelihara fakir miskin. Artinya gratiskan kesehatan supaya dia bisa berpikir tanpa harus dibebani dengan iuran BPJS. Seolah-olah udah dapat iuran BPJS, negara sudah merawat mereka. Anda sakit, Anda pergi ke rumah sakit punya BPJS, dokternya bilang iya, tapi nggak ada dokter di sini. Ada dokter, iya, tapi peralatannya nggak ada. Terpaksa Anda pindah ke rumah sakit swasta yang bayar mahal. Jadi teori tentang negara kesejahteraan tidak dipraktekkan di kita. Itu yang terjadi. Nah karena itu sekarang orang berupaya untuk memuji-muji, misalnya Mahkamah Konstitusi kan masih ada dissenting opinion, jadi tidak betul direkayasa. Buktinya Saldi Isra masih ngoceh. Anda baca kan Saldi Isra? Nah Saldi Isra udah ngoceh dari 5 tahun lalu. Setiap kali dia bikin dissenting opinion, tapi setiap kali skornya ada 54, 63. Artinya apa? Artinya Saldi Isra diumpankan di situ untuk seolah-olah masyarakat anggap bahwa nggak ada rekayasa karena ada dissenting opinion dari Saldi Isra. Konyol. Mestinya Saldi Isra sadar bahwa dia hanya dimanfaatkan di situ, diumpankan untuk jadi devil's advocate, selanjutnya advocatus diabolis, seolah-olah kritis. Padahal itu bagian dari sistem. Secara sistemik diarahkan mesti ada yang dissenting opinion, tetapi di ujung dissenting opinion itu tidak akan mempengaruhi keputusan akhir. Itu penyelundupan hukum tertinggi dibuat oleh istana. Bukan betul, sangat betul. Sangat betul. Yang lu korting-korting kalimat gue. Jadi apa yang mesti kita periksa sekarang? Sibuk para elit politik persoalkan kembali keputusan Mahkamah Konstitusi. Ngapain? Faktanya udah terjadi. Yang mesti dipersoalkan adalah perilaku politik presiden. Apakah cerita tadi di awal ketika seorang bocah menelpon suami dari tantenya,
atas perintah bapaknya. Apakah itu perbuatan tercelah? Bukankah di dalam ilmu hukum impeachment itu dimungkinkan kalau ada perbuatan tercelah dari kepala negara? Sekarang coba Anda kumpulkan berapa banyak perbuatan tercela yang dibuat oleh Jokowi. Rempang itu perbuatan tercela. Mengakali Omnibus Law dengan menjadikan dia perpu itu ada perbuatan tercela. Kan banyak betul perbuatan tercela. Jokowi intervensi dalam banyak kongres partai politik. Itu perbuatan tercela. Jadi teman-teman mahasiswa hukum, lakukan class action nuntut bahwa dia sudah cukup bukti untuk di-impeach. Bukan karena kita dendam, tapi itu faktanya tuh. Kenapa dua mahasiswa dari Solo bisa minta judicial review? Kenapa kalian tidak minta presiden di-impeach? Lebih tinggi moralnya kalian. Coba lakukan itu. Kita mesti lakukan radical break. Ada terobosan, diperlukan terobosan. Terobosan itu hanya datang dari pikiran intelektual, bukan datang dari pikiran finansial. Jadi, saudara-saudara, silahkan pikirkan bahwa ada peluang untuk mengimpeach presiden. Bukan saya komporin, faktanya begitu. Ada di dalam konstitusi. Disebutkan dengan jelas, presiden bisa dijatuhkan bila dia melakukan perbuatan tercela. Saya rumuskan tadi, periksa secara serius. Supaya ada pembelajaran pada kita bahwa kita tidak diam melihat yang bisa berlanjut. Itu pegangan saya. Satu waktu saya naik Gunung Siklop dan saya hitung bahwa saya bisa taklukkan, bisa panjat gunung itu dalam waktu 4 jam maksimal. Karena saya lihat segitu. Saya biasa naik ke Himalaya tuh. Ya saya anggap 4 jam. Yang terjadi apa? Saya mesti butuh waktu 15-16 jam untuk tiba di puncak. Kenapa begitu? Karena ternyata nggak ada jalan di situ. Mesti merangkak. Dia akan. Nah, itulah penjelasan Bang Rocky Gerung bahwa Pak Anies adalah korban politik licik yang dibangun oleh Jokowi dan kelompoknya, yaitu MK. Saya kira apa yang menjadi pola pikir Bang Rocky Gerung ini sangat luar biasa. Tak heran jika sebagian besar rakyat Indonesia sangat mengagumi beliau, mencintai beliau, karena sumbangsinya terhadap bangsa dan negara ini melalui pikiran-pikiran, saya kira sangat luar biasa dan mengajarkan kita untuk peka terhadap situasi yang terjadi di negeri ini dan betapa bobroknya segelintir orang yang memang memanfaatkan rakyat untuk kepentingan pribadinya, untuk kekuasaan. Nah, terkait dengan apa yang dialami oleh Pak Anies ini, banyak juga dari pendukung 02 yang sebagai rakyat biasa, sama seperti kita semua, yang mengasihani Pak Anies dan bahkan mengatakan bahwa sangat kasihan Pak Anies kalah atau jadi pengangguran. Tetapi saya berpikir bahwa yang sebenarnya kasihan itu adalah kita yang sebagai rakyat, kalian yang mendukung 02, kalian yang mendukung Prabowo, karena telah salah memilih seorang pemimpin. Kita bisa lihat sendiri di akhir-akhir jabatan Jokowi ini yang akan diteruskan Prabowo Gibran. Saya kira kesengsaraan demi kesengsaraan yang didapatkan oleh rakyat Indonesia semua serba mahal, dan apalagi yang baru-baru terjadi ini adalah seorang mahasiswa yang melakukan sebuah aksi demonstrasi di mana pembayaran UKT-nya begitu mahal. Saya kira yang merasakan dampaknya semua itu adalah kalian-kalian juga yang memilih 02, tidak mungkin tidak mempunyai anak untuk disekolahkan. Jadi pada intinya kesalahan dari pendukung 02 ini dampaknya yang merasakan bukan hanya pendukungnya saja, tetapi dari pendukung 01 dan 03 juga ikut merasakan. Bagaimana perihnya di bawah tekanan penguasa yang licik. Seandainya saja Pak Anies yang terpilih, tentu tidak akan seperti ini modelnya. Apalagi mengenai persoalan pendidikan, Pak Anies ini tidak diragukan lagi. Beliau adalah mantan menteri pendidikan yang saya kira ahlinya memang untuk hal itu. Mungkin saja hari ini mahasiswa tidak akan menjerit seperti yang terjadi kemarin-kemarin pada saat aksi demonstrasi di kampus-kampus yang menaikkan UKT, pembayaran UKT-nya. Baiklah sahabat-sahabat, saya kira hanya itu, terlalu lama saya ngoceh. Saya akhiri dengan ucapan wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.